Take me back to a place where I felt at home. Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Di sini admin mau bahas dongko series yang berjudul The Alchemist Rise, yang artinya kebangkitan sang alkemis. Yang mana donghua ini sih bercerita tentang pemuda beban klan yang tak sengaja dapat kekuatan dewa yin dan yang dari sosok kultivator alam atas melalui kontrak darah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua sosok perempuan bernama Sumeiyo dan Baiyoyo. Dikejar-kejar banyak banget kultivator dari alam atas demi mendapatkan nadi yin dan yang mereka berdua ini. Entah apakah kegunaan nadi yin yang itu, tapi semua kultivator di sana sih terobsesi banget mendapatkan nadi tersebut. Ditambah lagi Sumeiyo dan Baiyoyo sendiri mempelajari teknik ras iblis. Makanya mereka ini dituduh dan mau ditangkap dengan alasan telah melanggar aturan langit. Serangan Sumeiyo dan Baiyoyo yang saat itu dihentikan oleh utusan langit karena tindakan mereka berdua ini udah melanggar aturan. Namun Sumeiyo dan Baiyoyo ini tak terima nih guys, dihukum mati gitu aja oleh mereka, hanya karena punya teknik iblis yang telah mereka latih. Di momen ini Sumeiyo dan Baiyoyo tuh lebih milik untuk mati aja daripada mereka dihabisi oleh mereka semua. Namun sayangnya mereka tuh tak mampu untuk menahan utusan langit tersebut, sampai pada akhirnya terlempar ke alam bawah. Utusan langit yang nyuruh kultivator alam atas untuk mencari keberadaan Sumeiyo dan Baiyoyo. Di sini kita pun diperlihatkan dengan MC dalam donghua kali ini yang bernama Shen Xiang. Saat itu Shen Xiang sih sedang mencari bunga Genoderma neraka untuk membangkitkan nadi rohnya. Namun di tebing Shanmu sana tuh suasana mencekam banget. Bahkan ada banyak tengkorak berserakan karena rumornya ada binatang buas yang tinggal di tempat tersebut. Yang Shen Mai, 是，去吧。 Shen Xiang yang saat itu berhasil menemukan keberadaan bunga Genoderma neraka itu, tapi lokasinya sih jauh banget. Namun tiba-tiba aja muncul binatang buas yang tinggal di tempat itu dan langsung nyerang Shen Xiang. Di momen ini mulai dijelaskan juga nih guys, kalau Shen Xiang ini ternyata dicap sebagai tuan muda beban klan karena dia tak bisa membangkitkan nadi rohnya. Dengan modal kecerdikan, Shen Xiang sih berhasil menjebak binatang buas itu agar jatuh ke lahar panas di sana. 果真是传闻中的地狱灵。 Shen Xiang yang dibuat kaget karena dia mendarat di atas Baiyoyo yang sedang pingsan. Di sini terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua nih guys, karena Shen Xiang ini tuh dianggap sebagai pria mesum. Namun setelah mendengar penjelasan Shen Xiang yang ada di tempat itu demi tanaman obat, satu sama lain pun akhirnya mulai kenal. Namun karena Shen Xiang ini punya bunga Genoderma neraka yang bisa bantu sembuhin luka dalam Sumeiyo dan Baiyoyo, mereka berdua ini tuh berusaha membujuk Shen Xiang agar mau ngasih bunga Genoderma neraka itu. 残缺的牙骨若再不医治伤，如今实不相瞒，我们一路逃，玄丹，寻常丹药恐难有成。 Shen Xiang yang tak tega dan langsung memberikan bunga Genoderma neraka itu kepada mereka berdua, meskipun itu satu-satunya tiket bagi Shen Xiang untuk bangkitkan nadi rohnya.
Kemudian saat Sumeyo malah muntah darah saat proses penyembuhan karena tubuhnya tak cukup kuat menampung energi bunga itu, Baiyoyo pun sempat nuduh Shenxiang ini menaruh racun dalam bunga tersebut. Di momen ini saat mereka berdua ini masih belum bisa pulih, binatang buas yang ada di atas tadi tuh berhasil menemukan Shenxiang dan malah bikin situasi jadi makin runyam. 偏偏在这个时候， Sumeyo yang meminta Baiyoyo untuk mempercayai Shenxiang dan memberikan sebagian kekuatan mereka kepada Shenxiang melalui kontrak darah. Pada akhirnya mereka berdua pun tak punya pilihan lain dan hanya bisa melakukan hal tersebut. Di mana saat itu Baiyoyo meminjamkan nadi Dewa Yin sedangkan Sumeyo meminjamkan nadi Dewa Yang kepada Shenxiang. Dengan harapan agar mereka bertiga ini bisa selamat dari situasi maut tersebut, meskipun peraturan alam langit melarang mereka untuk menjalin hubungan. 我们必死无疑。师姐， Penyatuan kekuatan nadi Dewa Yin serta nadi Dewa Yang ke dalam tubuhnya Shenxiang berlangsung cukup lama sampai-sampai bikin si binatang buas tuh terlempar cukup jauh. Dalam proses penyatuan dua kekuatan dewa dalam satu tubuh manusia ini tuh baru pertama kali inilah Sumeyo dan Baiyoyo lakukan kepada Shenxiang sebagai manusia. Setelah proses kontrak darah udah selesai, kini Sumeyo dan Baiyoyo benar-benar kehabisan tenaga. Tapi Shenxiang yang sekarang tuh benar-benar kuat banget karena dalam tubuhnya ada segel nadi Dewa Yin Yang. Shenxiang yang bangun-bangun udah ada di tempat tidurnya dan ada Sumeyo dan Baiyoyo di tempat itu. Di sini Shenxiang tuh seneng banget nih guys, kalau dia sekarang tak hanya punya nadi roh, tapi dia malah punya nadi spiritual tingkat dewa dalam tubuhnya. Yang mana Shenxiang sih dilarang untuk membocorkan rahasia ini kepada siapapun, termasuk asal-usulnya Sumeyo dan Baiyoyo yang berasal dari alam Tianwu atau alam kultivator abadi. Maka dari itu Sumeyo dan Baiyoyo akan tinggal bersama dengan Shenxiang untuk kedepannya. 为我们负责吧。哦， 你不会以为得到了我们的神脉？ Beberapa saat kemudian, Shenxiang alias tunangannya Shenxiang yang kala itu datang nyelonong masuk ke dalam kamarnya Shenxiang. Di momen ini, Shenxiang tuh langsung panik banget karena bakal jadi runyam kalau tunangannya itu melihat ada dua wanita tak dikenal sedang mandi di kamar mandinya Shenxiang. Untungnya Sumeyo dan Baiyoyo ini punya teknik yang bisa mengelabui Shenxiang. Tapi Shenxiang sendiri juga dibuat bingung kemanakah perginya Sumeyo dan Baiyoyo itu. 先是谁？ 她是我未婚妻。 沈祥哥哥，沈祥哥哥。 Shenxiang yang ngajak Shenxiang menikmati udara segar di luar, dia tuh curhat kepada Shenxiang kalau bapaknya Shenxiang mau menjodohkannya dengan Yao Tianhua dan mutusin pertunangannya dengan Shenxiang. Di sini ketika Shenxiang nyipok Shenxiang sambil ngajak kabur dan kawin lari aja, bapaknya Shenxiang ini pun datang dan menariknya pergi dari sana. Dan kebetulan banget ada Yao Tianhua melewat di tempat itu pula, di mana Shenxiang berteriak kalau dia tak mau dijodohin dengan Yao Tianhua. Tentu saja keributan itu pun menarik perhatian penduduk sekitar. Shen Yihan selaku pamannya Shenxiang yang saat itu nyuruh dia agar jangan mempermalukan keluarga Shen karena Shenxiang tuh sekarang udah jadi beban klan. Di momen ini bapaknya Shenxiang mulai datang sambil keheranan kenapa paman Yihan yang merupakan saudara bapaknya Shenxiang ini malah mendukung Yao Tianhua bukan keponakannya sendiri. Di momen ini Shenxiang yang udah muak dianggap lemah pun nunjukin ke semua orang kalau dia yang sekarang udah punya nadi roh, di mana Shenxiang sendiri sih ngajak Yao Tianhua baku hantam aja untuk memperebutkan Shenxiang.
Yao Tianhua yang tak mau dipermalukan di depan publik oleh Shen Xiang, dia pun pergi dari sana sambil menahan luka yang dia derita tapi tidak diperlihatkan. Setelah itu, Shen Xiang berjanji kepada Xian Xian kalau dia akan memperjuangkannya agar dapat restu ayahnya Xian Xian. Dengan begini, Paman Yihan tak ada alasan lagi untuk melengsarkan bapaknya Shen Xiang, karena sekarang Shen Xiang bisa jadi penerus keluarga Shen. Namun, Yao Tianhua saat itu sih nyuruh Paman Yihan untuk melakukan suatu hal buruk kepada Shen Xiang. 没事。 沈香哥哥， Di sisi lain, Shen Xiang yang balik-balik dibuat kaget dengan Sumeyo dan Baiyoyo yang tiba-tiba aja jadi tubuh jiwa. Di momen ini, Shen Xiang tuh dikasih cincin Dewa Yin yang sebagai perantara, karena hanya Shen Xiang aja yang bisa melihat tubuh jiwanya Sumeyo dan Baiyoyo ini. Namun karena Shen Xiang udah terikat kontrak darah setelah dapetin nadi Dewa Yin yang itu, maka Shen Xiang harus bantu Sumeyo dan Baiyoyo pulih dengan cara Shen Xiang harus naik ke ranah nirvana. Untuk urutan ranahnya sih masih belum dijelaskan secara lengkap ya guys. 这副模样了。来，我，什么东西？苏姑娘，白姑娘。 Sumeyo yang saat itu ngajarin Shen Xiang ilmu dewa 4 elemen, dia pun nyuruh Shen Xiang untuk melakukan setiap gerakan yang diajarkan. Tapi sayangnya Shen Xiang tak langsung bisa karena kekuatan spiritualnya masih lemah. Di sisi lain, bapaknya Shen Xiang tuh nyuruh orang kepercayaannya agar membawa Shen Xiang pergi dari kota sejauh mungkin kalau terjadi apa-apa dengannya di masa depan. Kemudian waktu pun berlalu beberapa hari, di mana sekarang tuh Shen Xiang udah mulai mahir menggunakan kekuatan naga azur dari ilmu dewa 4 elemen yang diajarkan oleh Sumeyo. Dan ketika Sumeyo dan Baiyoyo ini dibuat penasaran kira-kira Shen Xiang bakal sekuat apa di masa depan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, menurut kalian gimana nih dongwa ini guys? Bagus nggak? Rencananya sih bakal admin buat jadi 6 part aja langsung selesai ya. Semoga kalian suka ya sambil nunggu BTTH tayang lagi. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.